Hai adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tiba saatnya kita akan masuk dalam ibadah hari Minggu PA. Adik-adik sudah siap? Sudah pada mandi kan? Sudah pakai baju yang cantik? Alkitabnya sudah siap? Oke, berarti adik-adik semua di rumah sudah siap untuk beribadah dan memuji membesarkan nama Tuhan. Untuk itu, Kakak Yudit jemput adik-adik, ayo kita bangkit berdiri, sama-sama kita puji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih di mana Tuhan sudah boleh memberikan waktu dan kesempatan pada pagi hari ini untuk datang beribadah. Biarlah kiranya ibadah kami Tuhan, Engkau memberkati dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama mengangkat pujian, ikut dikau saja Tuhan. Hanya oleh darah-Mu.
Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami dan berkati kakak layan kami yang akan menceritakan tentang kebenaran firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Hosea 1 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-9. Hosea 1 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-9. Kalau sudah dapat, mari kita bangkit berdiri, kita baca sama-sama ya adik-adik. Hosea 1 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-9 yang berbunyi demikian. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yizriel kepada anak-anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yizriel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yizriel." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo Ruhamah kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyampi Lo Ruhamah, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo Ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu." Demikian pembacaan kita pada pagi hari ini. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes! Katesa harap semuanya dalam keadaan sehat dan selalu sukacita. Tadi kita sudah membaca Alkitab. Pembacaan firman Tuhan kita hari ini terambil dari kitab Hosea pasal 1 ayat 1 sampai 9 yang dalam Alkitabnya berjudul Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Ya adik-adik, hari ini kita mau membaca dan mendengar firman Tuhan tentang Hosea, keluarga Hosea, dan juga tentang bangsa Israel yang tidak setia. Hosea dalam bahasa Ibrani artinya Tuhan telah menyelamatkan. Hosea adalah seorang nabi yang diutus oleh Tuhan untuk memberitahukan kepada bangsa Israel bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Kesalahan apa yang mereka buat? Mereka telah mendukakan hati Tuhan. Mereka membuat Tuhan bersedih. Padahal adik-adik, Tuhan itu setia menjaga, memelihara, dan memberkati kehidupan bangsa Israel. Sungguh sedih hati Tuhan melihat perbuatan bangsa Israel yang dengan mudahnya berpaling dari Tuhan. Bangsa Israel tidak lagi mengingat kasih dan kebaikan Tuhan saat Tuhan memimpin mereka keluar dari tempat perbudakan di Mesir
menuju ke tanah Kanaan. Bangsa Israel adik-adik melakukan dosa dengan menyembah dewa-dewi tanah Kanaan, atau mereka telah menyembah berhala. Itu yang membuat hati Tuhan sangat sedih. Mereka tidak setia. Mereka lebih mengandalkan kekuatan militer bangsa lain dibandingkan dengan mengandalkan Tuhan ketika mereka dihadapkan dengan ancaman militer dari bangsa lain. Sesudah bangsa Israel merasa makmur, merasa senang, mereka justru berpaling dari Tuhan. Mereka berlaku tidak setia. Hal ini disebabkan karena mereka, bangsa Israel, mulai mengikuti cara hidup orang-orang Kanaan. Ya, jadi adik-adik, pada saat bangsa Israel masuk di tanah Kanaan, pada saat itu tidak semua orang-orang Kanaan keluar dari tempat itu, tetapi ada beberapa yang tinggal dan hidup bersama-sama di tengah bangsa Israel. Sehingga adik-adik, lama-kelamaan bangsa Israel itu mulai terpengaruh. Mereka itu mulai ikut-ikutan dengan cara hidup orang-orang Kanaan, yaitu dengan menyembah patung-patung berhala. Mereka lebih percaya kepada dewa-dewi, kepada patung-patung berhala. Kalau patung-patung itu, dewa-dewi yang mereka sembah itu mampu memberikan hujan, memberikan tanah yang subur, dan memberikan hasil panen yang baik. Itulah sebabnya Tuhan merasa sangat sedih. Adik-adik, sesuai dengan pembacaan kita tadi, Hosea diperintahkan oleh Tuhan untuk menikahi seorang wanita tunasusila yang bernama Gomer. Hasil pernikahan mereka dikaruniai 3 orang anak, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Yang pertama, seorang anak laki-laki yang bernama Yisril. Yisril itu artinya Tuhan menabur atau menyebarkan benih. Adik-adik, di sini nama itu dipakai sebagai ancaman bahwa Tuhan akan menghukum bangsa Israel dengan menyebar atau mencerai-beraikan orang-orangnya seperti petani menyebarkan benih di sawah. Terus nama anak yang kedua adalah seorang anak perempuan yang bernama Lo-ruhama. Lo-ruhama itu artinya tidak ada belas kasihan. Yang ketiga, seorang anak laki-laki yang bernama Lo-ami. Lo-ami artinya kamu bukan umatku dan aku bukanlah Allahmu. Artinya adik-adik, Israel, bangsa Israel itu tidak diakui lagi oleh Tuhan sebagai umatnya. Ya, adik-adik, kalau kita mendengar tadi arti nama-nama anak-anak Hosea, kayak ngeri-ngeri juga ya. Artinya kenapa kayak banyak yang tidak baik. Tapi adik-adik, nama anak-anak Hosea ini, yaitu tadi Yisril, Lo-ruhama, dan Lo-ami, dipilih oleh Allah sebagai peringatan bagi bangsa Israel bahwa Tuhan akan menghukum Israel karena tidak setia kepadanya. Hukuman apa tadi yang dimaksud? Ya tadi itu hukuman, arti ketiga nama anaknya itu bahwa mereka akan diserahkan Tuhan, mereka tidak akan mendapat belas kasihan Tuhan lagi, dan mereka tidak akan diakui oleh Tuhan lagi sebagai umatnya. Wah, adik-adik, jangan seperti bangsa Israel ya. Sikap bangsa Israel yang tidak setia itu jangan kita tiru. Hari ini tema pembelajarannya kita, jadilah anak Tuhan yang setia. Jadilah anak Tuhan yang setia. Hari ini juga tanggal 2 Mei itu dikenal, kita peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Adik-adik semuanya, firman Tuhan hari ini mau mendidik kita supaya kita tidak bersikap seperti bangsa Israel yang tidak setia. Karena Tuhan pasti akan bersedih kalau kita menjadi anak yang tidak setia. Didikannya hari ini, firmannya hari ini mau mengajarkan kita menjadi anak yang setia. Bagaimana caranya kita menjadi anak yang setia? Bagaimana cara kita memelihara kesetiaan kepada Tuhan? Setiap saat, setiap minggu selalu diingatkan sama kakak-kakak lain, juga diingatkan sama mama papanya dan bahkan dan orang lain. Cara-cara kita menjadi setia, yang pertama
kita harus selalu rajin berdoa, rajin mengucap syukur, rajin berterima kasih kepada Tuhan. Berdoa pada saat senang dan juga tetap setia berdoa pada saat kita susah. Yang kedua, setia membaca firman Tuhan. Kenapa kita harus setia membaca firman Tuhan? Supaya adik-adik selalu ingat dan tahu apa yang Tuhan inginkan buat kita. Melalui firman Tuhan kita bisa tahu Tuhan mau kita menjadi anak yang baik, melakukan hal-hal yang benar, dan tidak melakukan apa yang dilarang sama Tuhan. Apa yang dilarang sama Tuhan itu jangan kita lakukan. Kita harus bisa menjadi anak-anak terang, anak-anak yang luar biasa, dan menjadi berkat buat semua orang. Terus yang ketiga, tetap rajin mengikuti IMPA walaupun sekarang ini masih kita lakukan secara online. Setia mengikuti IMPA, setia beribadah kepada Tuhan akan membuat Tuhan menjadi senang. Sama juga adik-adik dengan mengikuti sekolah online atau dengan mengerjakan tugas-tugasnya. Jangan pernah malas. Walaupun sekarang ini masih ada beberapa dan memang masih kebanyakan kita melakukan sekolah secara online, tapi kan jangan berpikir ibu guru atau pak guru tidak lihat. Mereka cuma taunya saya ikut Zoom, tapi mungkin saya tidak fokus sama pelajarannya. Saya hanya main game saja atau saya hanya cek-cek media sosial saja. Nah, adik-adik, itu salah satu perlakuan yang tidak setia ya. Pendidikan yang dikasih sama guru, ilmu-ilmu yang dikasih sama guru itu semuanya bermanfaat buat kita. Kita harus rajin belajar, kita harus rajin membaca, kita harus haus akan yang namanya pendidikan, karena ilmu dan pendidikan itu membuat kita menjadi pintar. Itu bekal kita untuk masa depan menjadi orang yang lebih baik. Semua anak-anak itu pintar. Apalagi kalau ditambah dengan rajin belajar, pasti akan tambah pintar dan tambah hebat. Jadilah anak-anak Tuhan yang setia, karena Tuhan sangat mengasihi dan menyayangi kita semuanya. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan kita hari ini. Kiranya firman Tuhan kita hari ini tentang Hosea, tentang bangsa Israel yang tidak setia, kita bisa ingat tindakan bangsa Israel kita tidak ikuti, tapi kita mau menjadi anak Tuhan yang setia, anak Tuhan yang rajin berdoa, rajin ibadah, rajin baca firman Tuhan, rajin belajar untuk pendidikan dan masa depan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Selamat pagi adik-adik, tiba saatnya kita akan melakukan aktivitas IHMPA pada hari ini. Ya, hari ini kita peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Kenapa Bunda pakai seperti ini? Nah, adik-adik harus punya semangat dalam belajar ya, supaya bisa mencapai cita-cita yang kalian inginkan. Semuanya mau berpendidikan tinggi kan? Pasti mau. Aktivitas kita kali ini akan membuat topi toga dan piagam. Nah, bahan-bahan yang kita perlukan: kertas warna, boleh warna apa sesuai selera adik-adik ya, kertas karton, pita, kertas bekas kalender, atau adik-adik juga bisa mempergunakan kardus bekas yang ada di rumah. Nah, alat-alat yang kita butuhkan pada aktivitas kita hari ini antara lain pensil, spidol, double tip, bisa juga pakai lem box, penggaris, gunting, pinset atau pelubang kertas yang ada di rumah ya, guntingan-guntingan kertas yang berbentuk sesuai kesukaan adik-adik, bisa kotak, bisa bundar, bisa love, ataupun segitiga.
Di kertas-kertas ini nanti kalian bisa isi dengan kata-kata yang disukai oleh Tuhan Yesus yang harus adik-adik lakukan, seperti sukacita, rendah hati, rajin berdoa, penuh semangat, penuh kasih, dan masih banyak lagi sesuai dengan kreativitas dari adik-adik. Kita akan memulai membuatnya ya. Bunda akan pakai kertas bekas kalender ya. Kertas bekas kalendernya nanti adik-adik ukur bentuk persegi 5 seperti ini. Dengan ukuran yang paling bawah 15 cm, yang kanan dan kiri 20 cm, yang atas juga 20 cm. Nanti kita bentuk seperti ini. Ya, setelah itu, setelah adik-adik bentuk di kertas yang masih kosong ini tadi, adik-adik gunting ya, nanti menjadi bentuk seperti ini. Setelah itu kita bungkus dengan kertas warna yang adik-adik kehendaki ya. Bisa dilem pakai double tip ataupun pakai lem fox ya. Ya, berikan ruang lebih untuk kertas-kertas ini ya, karena ini nanti akan kita lipat ke dalam supaya warna topi toganya bagus. Jadi di balik luar dan balik dalamnya harus kita kasih lem semuanya. Lalu sisa kertasnya kita lipat ke dalam ya, sesuai dengan bentuk yang sudah kita buat tadi. Ya, apabila sudah terbentuk seperti ini, ya, kita akan membuat dari sisa kertas kalender tadi untuk membuat lingkar kepala supaya topinya bisa dipakai di kepala. Ya, disesuaikan dengan lebar kepalanya adik-adik masing-masing ya. Ini sekarang Bunda sudah siapkan yang sudah jadi. Jadi nanti setelah digunting, dibungkus juga dengan kertas warna yang sama. Ya, lalu dikasih batas kira-kira 4 cm untuk bisa dilipat ke dalam supaya lingkar kepalanya bisa melengket di atas topi toganya. Ya, kita pasang ya, kita pakai bantuan dengan pelubang yang kita pergunakan tadi. Tarik ke bawah, sesuaikan dengan panjang yang kalian kehendaki ya. Kalau sudah jadi seperti ini ya, kita kunci di bagian bawahnya ya, supaya kitanya tidak lepas, diikat. Jadilah topi toga kita. Nah, sekarang kita akan membuat
Piagamnya mudah ya. Jadi dari potongan-potongan kertas yang sudah adik-adik buat tadi, nanti adik-adik bisa tempel di depan sesuai dengan kreativitas dari adik-adik semuanya. Setelah terbentuk, baru kalian tulis nama kalian masing-masing. Ini contohnya ya. Jadi ditempel. Ya, seperti ini. Setelah seperti ini jadi, silakan kalian tulis dengan nama kalian masing-masing. Ya. Contohnya, Revan siap jadi anak Tuhan yang setia. Oke. Jadi, setelah jadi semuanya, silakan adik-adik foto hasil karyanya, ya. Terus disetorkan di kakak layannya masing-masing ya. Rajinlah belajar di rumah supaya menjadi generasi muda yang tangguh. Selamat beraktivitas, selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, saatnya kita membawa persembahan. Siapkan persembahan adik-adik dan kita akan menyanyi "Di Sini Aku Bawa Tuhan". Di
tibalah saatnya kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Semua lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus sudah mengajarkan kami pada hari ini cerita firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk selalu menjadi anak-anak yang setia. Kiranya Tuhan senantiasa memeliharakan kami, memelihara kesetiaan kami Tuhan. Ajarlah kami untuk senantiasa setia dan taat kepada firman Tuhan. Dan kami akan setia dan taat kepada orang tua kami Tuhan. Dengar-dengaran menjadi anak yang patuh dan pandai. Anak yang setia mengikuti IHMPA. Setia di dalam pembelajaran kami. Setia menuruti ajaran-ajaran Tuhan. Dan biarlah Tuhan senantiasa memelihara iman percaya kami. Sebab kami tahu Tuhan, kami anak-anak yang masih kecil tapi kami berharga. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa taat, mengasihi Tuhan, dan setia dengan sungguh-sungguh, serta melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa buat gereja-gereja yang ada di seluruh muka bumi ini dalam pelayanan, agar segala sesuatu yang berjalan bisa berjalan dengan baik. Terus kami juga berdoa buat hamba-hamba Tuhan Yesus yang tersebar di seluruh pelosok negeri ini. Berikanlah mereka kesehatan, hikmat, dan semangat untuk tetap melayani Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami ingin mendoakan kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka dalam pekerjaannya. Beri kekuatan, kesehatan, dan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan. Begitupun juga dengan kakak-kakak layan kami Tuhan yang sudah melayani di sepanjang ibadah hari ini. Kiranya Tuhan jaga, Tuhan lindungi mereka senantiasa. Inilah doa kami ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan aparat negara lainnya dalam menjalankan tugasnya. Sertailah mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan-Mu, sehingga mereka dapat memberikan kedamaian, kesejahteraan, dan keamanan bagi rakyat-Mu. Berkatilah juga para tenaga medis yang berjuang di garda terdepan dalam menangani pandemi COVID-19. Kami juga mau berdoa untuk bantuan yang tersalur dari berbagai daerah agar dapat dimanfaatkan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami. Terima kasih juga Tuhan Yesus kalau pada pagi hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk membawa persembahan kami. Kami tahu Tuhan, persembahan kami sangat kecil dan sedikit, tetapi kami percaya jika kami memberikan dengan tulus hati, maka Tuhan akan memberkati persembahan kami sehingga berguna bagi penyebaran firman Tuhan di muka bumi ini. Tuhan Yesus, berkatilah juga yang masih tersisa di orang tua kami, sehingga menjadi saluran berkat yang hanya asalnya dari Tuhan. Dengarkanlah seruan doa kami Tuhan, yang kami bawa doa ini bukan dengan nama lain, melainkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku
saatnya kita di akhir ibadah kita. Terima kasih buat adik-adik yang telah mengikuti ibadah hari ini ya. Dan jangan lupa juga untuk tetap mengikuti IHMPA online di minggu depan. Tiba saatnya kita mau berdoa penutup. Nah, adik-adik siapkan hati, lipat tangan, tutup mata. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan dalam ibadah kami tadi. Engkau juga memberkati Tuhan buat kakak-kakak layan dan juga adik-adik layan yang mengambil bagian dalam tugas hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah ungkapan syukur hati kami, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan tetap hadir dalam kehidupan kami dan keluarga kami sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2021 untuk semua anak-anak Indonesia. Ingaso sungkulodo, ing majo mangun katso, tutwuri handayani. Di depan memberi teladan, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, di belakang memberi dorongan. Teman, kita harus rajin berdoa dan belajar di rumah ya. Dadah. Teman-teman, tetap di rumah saja ya, dan tidak boleh nakal. Kita harus dengar-dengaran sama orang tua. Ingat, 3M, mencuci tangan, sabun, memakai masker, dan jaga jarak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.